Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam channel kami Pandawa Fisheries, channel yang akan membahas berkaitan dengan budidaya perikanan, khususnya budidaya ikan nila dengan pengembangan dengan budidaya sistem bioflok. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba melihat lebih dalam eduwisata Pandawa Fisheries yang dibangun di Desa Gunung Tua, Kecamatan Sijambe, Kabupaten Subang. Kita bongkar instalasi-instalasinya, kita bongkar infrastrukturnya, sehingga sahabat budidaya semuanya dapat mendapatkan ilmu dari kami, ya, dan selanjutnya dapat membuat yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan kolam-kolam yang telah ada di Pandawa Fisheries. Oke, seperti sahabat-sahabat semua lihat di belakang di dalam layar video, ini adalah eduwisata atau budidaya kolam budidaya ikan nila dengan sistem bioflok yang kami kombinasikan dengan tempat untuk selfie, tempat untuk makan, tempat untuk nongkrong, tempat untuk ngopi, ya, sehingga memberikan kenyamanan bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Kalau kondisinya sedang normal cuacanya, maka di belakang pepohonan itu akan ada sunset, ya, sunset yang lumayan, ya. Nanti mungkin kita bisa lihat di dalam beberapa foto yang akan kami tampilkan dalam video ini, sehingga bagi teman-teman yang ingin menikmati sunset di sore hari, ya, sambil menikmati juga bagaimana hidangan camilan-camilan yang kami sajikan, juga sambil belajar bagaimana budidaya ikan nila dengan sistem bioflok, mungkin akan lebih nyaman gitu. Oke, sahabat semuanya, mari kita bongkar habis kolam-kolam bioflok di eduwisata Pandawa Fisheries. Teman-teman semuanya, ini adalah kolam bioflok diameter 4 yang baru 4 hari, 3-4 hari kita tebar benih di sini, ya. Jadi kita tebar benih sekitar ukuran 50-60 ekor dalam 1 kilogramnya, ya. Jadi yang kita tebar sini juga adalah ikan nila merah atau mungkin lebih kita kenal dengan nila bangkok. Oke. Jadi dalam budidaya kolam bioflok Pandawa Fisheries ini kita menggunakan dua metode. Metode pertama dan metode kedua. Jadi metode pertama kita
aplikasi dulu, kemudian baru kita tebar benih, ya, dan metode kedua kita benih dimasukkan dan aplikasi selanjutnya, ya. Jadi untuk yang kolam yang ada di kolam bioflok ini kita menggunakan metode pertama. Jadi kita melakukan fermentasi atau aplikasi air ini, kemudian setelah selesai kita akan tebar benih. Untuk diameter 4 ini kita tebar benih sebanyak 1000 ekor, ya, sebanyak 1000 ekor, ukuran sekitar 1 kilonya di 50 sampai 60 ekor, di sekitar 20 kg, ya. Oke, jadi mungkin perlu teman-teman lihat di sini. Kami di sini menggunakan aeration tube, ya. Ini dengan diameter sepanjang 60 cm, ya. Kemudian kita kasih pemberat, ya. Di sini kita menggunakan konektor dan di sini selang untuk menyalurkan udara dari aerator. Jadi kita sudah menggunakan aeration tube atau mungkin lebih dikenal dengan nama Uni-Ring. Oke, instalasinya adalah untuk aerasi, ya. Jadi nanti kita lihat. Jadi gini, untuk sekitar 18 kolam ini kami menggunakan supercharge dengan kekuatan 3 HP, ya. Supercharge 3 HP dengan listrik sebesar 2250 watt, ya. Oke. Nah, dari sana nanti kita akan lihat juga aeratornya. Dari sana kita disalurkan ke sini, disalurkan ke ke kolam dengan menggunakan pipa 3/4, ya. Kemudian kita menyalurkannya kembali dengan pipa setengah in. Ini kemudian kita buat melingkar, ya. Nah, ini kita ikat, kemudian sini kita lubangi dengan menggunakan bor, ya. Kita masukkan selangnya dan kita sambungkan dengan Uni-Ring ini. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk kolam buaya diameter 4 ini kita menggunakan 12 titik aerasi dengan menggunakan Uni-Ring atau aeration tube dengan diameter 60 cm. Oke. Nah, bagaimana dengan airnya? Kita airnya di sini menggunakan air yang masuk ke dalam kolam ini menggunakan pipa atau paralon 3/4, ya. Ini satu in, ya. Ini berasal dari mata air yang ada di bawah. Nanti kita akan lihat juga mata air yang ada di bawah. Kita dorong menggunakan pompa. Pompanya seperti apa kita akan lihat nanti. Akhirnya bisa nyampe ke kolam ini, ya. Jadi itu sini kita insya Allah kuat. Jadi kalau kita lihat di sini aplikasinya sudah jadi, ya. Ini karena warna air, ya. Vlognya juga ada lumayan bagus. Vlog warna air antara yang ada di ruangan terbuka dengan yang ada di ruangan yang tertutup, dalam arti atapnya ditutupin, itu agak sedikit berbeda karena ini sering atau suka kena air hujan, maka airnya agak sedikit kehijau-hijauan. Vlognya agak sedikit kehijau-hijauan. Tapi kalau yang ada di dalam di dalam saung dengan kondisi atap tertutup, nanti kita lihat sebelah sana, itu airnya atau vlognya bentuknya kecoklat-coklatan. Kawan-kawan semuanya, jadi untuk mengoperasikan atau memberikan suplai
suplai oksigen untuk kolam yang ada di kolam pengembangan tahap kedua Pandawa Farm and Fisheries ini. Kami menggunakan Supercharge 3 HP ya, sehingga udaranya dapat atau oksigennya dapat dialirkan dengan baik ke seluruh kolam yang ada di kolam kami ini. Jadi ini adalah aeratornya, bisa dilihat di sini. Jadi ini aerator ya, Supercharge 3 HP yang kita gunakan. Nah, untuk meredam suaranya, maka kami menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, kita membuat rumah ini ya, kita membuat rumah aerator ini sehingga bisa meredam suaranya. Yang kedua, kita menggunakan lapisan peredam suara yang biasa digunakan di studio-studio. Jadi kita menggunakan ini, kita tutup ya, ini dapat dibandingkan. Ini suaranya pada saat terbuka. Kita akan tutup, coba tutup. Agak lumayan ya, jadi bisa teredam. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat sebelah sini. Jadi udara yang keluar dari mesin ya, dari mesin itu keluar dengan menggunakan paralon dengan menggunakan pipa 2 inch ya, 2 inch. Nah, ini selanjutnya dari sini kita menggunakan torpedo ya, menggunakan torpedo dengan mungkin seperti ini, torpedo ya, bisa dilihat itu torpedo. Ini panjang ya, dari pinggir. Nah, ini panjang torpedo ini ya. Kenapa kita menggunakan ini? Supaya aliran udara menjadi sesuai dengan hukum fisika, bahwa tekanan nanti yang akan keluar dari sini akan menjadi lebih besar lagi. Oke, itu sebenarnya yang yang manfaat daripada torpedo ini. Nah, dari sini kami bisa dilihat di sini kami menggunakan kita belah menjadi 2 ya, aliran ya, supaya aliran kesananya nanti menjadi rata. Oke, seperti ini. Oke, ini kemudian keluar lagi di sini ya, kita langsung salurkan ke masing-masing kolam seperti yang kita lihat di kolam yang pertama tadi. Oke, terima kasih.